kami kakak guru sekolah minggu dalam ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari adik-adik siapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Musik. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita ikuti dengan penuh sukacita. Saya ajak kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, hukum Taurat bagi kita di minggu hari ini yaitu dari titah ke-6. Membacakan dulu, nanti kita bersama-sama. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2, ayat 2 semuanya bangkit berdiri. Musik.
Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri, kita mohon pengampunan dosa. Kita ucapkan bersama-sama, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membacakan ayat bulanan kita. Tentu setelah kita dari bulan Mei, sekarang sudah bulan Juni, di manakah tertulis, yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Demikian bunyinya. Aman membacakan dulu, nanti kita bersama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Adik-adik silakan berdiri. Musik. Adik-adikku, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Musik. Aku ini miliknya.
Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hari ini kami penuh rasa syukur. Kami boleh beribadah bersama, bernyanyi, memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin firman-Mu adalah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari kitab Mazmur. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Di mana tertulis? Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyinya, Abang bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, selamat hari Minggu. Abang yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Lingkar Barat selalu dalam sehat. Betul? Betul, kita dalam suasana sehat. Hari ini kita menghayati firman Tuhan, berbicara tentang sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan itu seperti apa? Kalau kita bersukacita, tentu bergembira. Tuhan itu juga mempunyai sukacita besar lewat hamba-hambanya, lewat anak-anaknya. Nah, di sini sukacita itu kita lihat ialah pengakuan seorang Raja Salomo kepada Tuhan. Dia nyatakan kepada Tuhan. Sekaligus adalah sukacita Tuhan lewat Salomo. Walaupun diawali dalam firman Tuhan, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Tentu kalau di sini dituliskan anak laki-laki, ikut dong perempuan cantik-cantik, baik-baik, bersih. Masih ada yang belum mandi belum? Udah mandi semua kan? Sudah pasti bersih, segar. Nah di sini dalam firman Tuhan ini, sukacita besar itu bahwa bagi semua anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kira-kira kalau kita memiliki sesuatu itu, memiliki sesuatu apa ya? Boneka hadiah, atau apa ya? Cincin hadiah, atau kalung hadiah, atau baju hadiah, senang apa enggak? Senang dong, senang sekali. Lalu kalau kita sudah dapat hadiah, kita apakan? Dicampakkan? Oh tidak. Pasti kita senang, kita jaga, kita peluk, karena kita senang mendapatkan hadiah, karena itu milik kita, ya kan? Nah, Tuhan sangat bersukacita akan kepunyaannya, milik pusakanya. Adik-adik tahu nggak kalau dikatakan milik pusaka? Miliknya yang tidak bisa diganggu gugat, milik kepunyaan Allah, dan Allah sangat bangga di situ. Anak-anak sekolah minggu, semua orang percaya seisi rumah kita, bapak, mama, opung adalah milik pusaka Tuhan. Nah ini sukacita Tuhan. Nah kalau Tuhan bersukacita akan milik pusakanya, tentu tidak hanya dari Tuhan saja. Apakah yang akan dibuat oleh milik Tuhan itu? Juga menjaga dirinya, karena dirinya milik Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Ya janganlah sampai sakit ya. Harus kita jaga diri kita. Kita jaga kesehatan kita. Antara sesama milik Tuhan itu juga bisa saling menjaga. Ya, sahabat saya, dia menjadi sahabatku, saya menjadi sahabatnya, saling menjaga. Indah bukan? Indah sekali. Nah, oke, sesama sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu juga kalau kita lihat kan indah sekali, saling menjaga.
Karena kita sama-sama milik Tuhan. Di rumah siapa ada bunga? Ya, semua pasti banyak anak-anak sekolah minggu Amang yakin punya bunga. Itu milik siapa bunga itu? Milik mama? Milik kakak? Nah, mungkin juga untuk siapa yang kasih perhatian yang lebih banyak, merasakan kepemilikannya, baik sekali. Nah, tapi kita pun harus merasa memiliki, kita jaga, jangan dirusak. Jangan dirusak. Sebab bunga itu mempunyai nilai keindahan, membuat segar. Kita bangun pagi kita lihat, wih, indah sekali, segar sekali. Nah, anak-anak Tuhan adalah milik pusaka Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini tadi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Anak-anak Tuhan itu digambarkan seperti mata panah. Waktu itu mata panah itu oleh Salomo itu penting sekali untuk melawan musuh. Banyak musuh. Berarti yang dikasihi Tuhan itu bisa diandalkan. Nah, kita yang dikasihi Tuhan tidak dibuat lagi menjadi panah, tetapi kelak akan menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai, diutus memberitakan Injil, memberitakan kebaikan. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, merasakan kabar keselamatan itu. Yang terakhir, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya. Ya. Anak-anak sukacita Tuhan itu akan menjadi kegembiraan bagi Tuhan dan bagi semua, bagi gereja. Kalau kita sama-sama bergembira, tentu akan didorong kita menjadi sejahtera. Tidak perlu takut orang yang bergembira. Sebab itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Mau anak-anak menjadi anak yang bergembira? Tentu mau. Amang juga mau. Maka bagaimanakah kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa dituntun Tuhan? Jaga kesehatannya, jaga hidupnya, pola belajarnya juga rajin. Supaya kelak, ini Amang dengar ini sudah mau ujian ini ya. Dijaga belajarnya. Jangan terlampau banyak main-main. Sebab kelak yang mencicipi hasilnya siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Selamat belajar, selamat menempuh ujian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan puji syukur sebab Tuhan membuat kami menjadi milik pusaka-Nya. Allah menuntun kami selalu. Allah memberi hidup. Allah menjagai kenyamanan dunia ini. Allah juga memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Dan buahnya bisa kami rasakan. Banyaknya manusia yang di dunia ini banyak juga merasa bersukacita dan bersyukur. Sebab Tuhan memberikan kelimpahan. Baik di laut, di darat, bahkan di gunung, di lembah. Semuanya itu adalah cara Tuhan memberikan kecukupan bagi kami. Tuhan sangat mencintai kami. Namun firman Tuhan juga berpesan agar kami menjaga tubuh jasmani kami sebagai pemberian Tuhan, agar kami bersama-sama bergembira, bersyukur sebagaimana dengan sukacita Tuhan. Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan minggu ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan ujian, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kami mohon Tuhan berkat-Mu, bimbingan-Mu, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jagai kami Tuhan, buat kami sehat, buat kami bergembira, berkati seisi rumah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik mengumpulkan persembahannya di celengan persembahan. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Adik-adik silakan berdiri. Musik. Jaga mana juga aku mau melindunginya.
mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adikku, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.